Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Tawari pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Namun sebaiknya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah, buat dimensi waktu yang Kau berikan bagi kami. Teramat indah dan kami bersuka cita dipersatukan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan itu menjadi kerinduan kami pada saat ini. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam 1 Tawari pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu luar biasa hadir dalam kehidupan kita, terutama saat ini kita diantar kepada Minggu Rogate, yang artinya berkomunikasi, berdoa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah berdoa. Memang kalau bicara tentang berdoa, sepertinya nggak aneh lagi, ya, nggak sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Sebab memang berdoa itu kehidupan yang tidak terpisahkan, tindakan atau perbuatan yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan orang percaya. Bahkan banyak sekali guyonan tentang doa-doa di dalam kehidupan kita, ya kan? Paling banyak lah itu tentang doa. Ada doa semalam suntuk katanya. Kenapa semalam suntuk? Karena malamnya dia berdoa, saking panjangnya berdoa, lupa aminnya, lalu besok pagi dia bangun, oh Tuhan Yesus, ternyata tadi malam aku lupa bilang aminnya. Aminlah Tuhannya, katanya besok paginya. Ada hal-hal seperti itu terjadi. Dan banyak sekali guyonan tentang doa.
Ada doa yang responsoria, ada doa yang ya seperti itu dikarang sedemikian rupa sampai orang berpikir bahasa jangan mah tonggoni daripada ambilan daripada khotbahnya pendeta itu. Tapi saya melihat dari sisi positifnya saja. Apa itu? Bahwa memang doa tidak terpisahkan dari kehidupan orang Kristen, dari kehidupan orang percaya di dalam kehidupan ini. Sebab memang doa itu adalah nafas kehidupan kita. Artinya apa? Ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak berkomunikasi lagi dengan Tuhan, maka kita sama saja mati di hadapannya. Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud memaparkan, Daud menceritakan bagaimana situasi yang dia alami, bagaimana dia berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Rasa syukurnya itu seperti apa yang dia alami, seperti apa yang dia telah terima, tabut perjanjian itu ada di tengah-tengahnya, dia mengucapkan rasa syukur itu. Bayangin Daud masih tetap berkomunikasi dengan Tuhan di tengah-tengah rasa syukur yang dia alami. Artinya apa? Daud mau mengajarkan kepada kita bahwa komunikasi dengan Tuhan jangan pernah putus. Sama seperti dengan situasi kita saat ini. Masihkah kita berkomunikasi dengan Tuhan kita? Masihkah kita terikat? Masihkah kita terkoneksi dengan Tuhan? Ketika virus ini hadir di tengah-tengah kita, ketika kita dibatasi, ketika kita seperti dikekang, masihkah kita berkomunikasi dengan Tuhan? Atau jangan-jangan seperti saudara kita di kampung sana, ada satu kampung tidak usah kita sebut, justru memanggil arwah-arwah, justru memanggil Tuhan lain di luar Tuhan Yesus. Padahal justru ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang menderita, atau apapun itu di dalam kehidupan kita, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab komunikasi doa itu adalah sesuatu yang unconditional. Tidak memandang situasi, kondisi, dan keadaan di dalam kehidupan kita, tapi kita tetap terkoneksi bagi Tuhan di dalam hari-hari kita. Bapak, inang, pemuda, dan remaja, sudahkah kita atau masihkah kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan? Lalu apa yang kedua yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah melalui Daud kita diajar bahwa doa itu tidak terpisahkan dari kehidupan pribadi yang beriman. Sebab apa? Sebab hanya orang yang berimanlah yang berdoa. Sebab salah satu bukti orang yang beriman adalah berdoa. Sebab tidak mungkin dinamakan doa kalau tidak dipanjatkan dengan iman. Karena pekerjaan sia-sia namanya itu. Meminta sesuatu tapi tidak percaya akan dia terima atau tidak didengar gitu ya. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Oleh sebab itu Daud menghantar kita kepada sebuah kekuatan bahwa berdoalah dengan iman. Sebab mustahil doa kita akan didengarkan, sebab mustahil doamu akan dijawab kalau itu tidak dilandaskan dengan iman percayamu kepada Tuhan Yesus dalam hari-harimu. Lalu apa yang ketiga Bapak Ina? Yang ketiga adalah doa itu mengajar kita untuk mengenal siapa diri kita. Doa itu mengajar kita untuk tahu diri siapakah kita di hadapan Tuhan. Doa itu atau orang berdoa itu adalah orang yang mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan itu luar biasa sekali dikatakan oleh Daud, siapakah aku ini? Engkau mengenal aku. Artinya apa? Di dalam doa itu ada sebuah kekuatan bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita tidak ada dibandingkan dengan Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Maka tidak dimungkinkan orang berdoa dengan sungguh-sungguh kalau dia tidak mengenal siapa diri. Lalu apa yang ketiga dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Tidak lain adalah Daud menghantar kita kepada sebuah kekuatan bahwa ternyata doa itu adalah
sebuah kekuatan bagi kita untuk memahami bahwa Tuhanlah yang maha kuasa di dalam kehidupan kita. Daud memaparkannya, engkau telah mengantarkan, engkau telah membebaskan, katanya sama Tuhan, dan engkau telah menjadikan aku dan bangsamu seperti ini. Artinya apa? Daud mau mengatakan, Bapa, Inang, Pemuda, bahwa Allah lah yang maha kuasa. Artinya apa? Tuhan melalui Daud mau mengatakan bahwa bahkan raja sendiri pun, sekelas Daud sendiri pun memahami bahwa dia bukanlah segala-galanya. Tapi ada Allah, tapi ada Tuhan yang menentukan, ada Tuhan yang berkuasa. Dan ini sangat menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Sebab kerinduan Daud dilatar belakangi oleh kebenaran firman Tuhan ini, ada sebuah kerinduan Daud untuk membangun bait Allah. Begitu besar sekali kerinduan itu. Tapi ternyata apa? Tuhan tidak memberikan izin kepada Daud untuk mendirikan bait Allah itu. Artinya apa? Tuhan yang maha kuasa menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak, Inang, Pemuda, apapun yang kau minta, apapun yang kau komunikasikan kepada Tuhan di dalam kehidupanmu, pahamilah, Tuhan yang berkuasa untuk menentukannya. Mari ingat doa Tuhan Yesus itu. Begitu luar biasanya beban yang dia alami, begitu luar biasa sekali sakit itu yang dia alami, dengan Tuhan mengatakan, Bapa, jika engkau mau, jauhkanlah cawan ini. Tapi apa kata Allah Bapa? Dijauhkan cawan itu? Enggak. Yesus mengajar kita, bukan mauku, tapi maulah Tuhan. Sedo harosuku nasau harosumuma. Jadi begitu juga Bapak, Inang, Pemuda, silakan meminta, silakan berkomunikasi, silakan mengatakan sesuatu di dalam kehidupanmu bersama dengan Tuhanmu. Tapi pahamilah bahwa Tuhanlah yang menentukan. Sebab apa? Sebab Tuhan lebih tahu mana yang kita butuhkan dan mana yang sangat-sangat kita perlukan. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Yang terakhir firman Tuhan mau mengajar kepada kita bahwa doa itu bukan one way, bukan satu arah, tapi dua arah. Maka indah sekali ketika dikatakan doa itu bukan martaniang, tapi martaniang. Doa yang menjadi kekuatan orang percaya bahwa ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia juga membiarkan Tuhan berkata apa tentang dia, berkata apa tentang apa yang dia sampaikan kepada Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan apa kata Tuhan di dalam kehidupannya. Maka Efesus mengatakan itu, berdoalah di dalam roh. Biarkanlah Roh Kudus yang mengajar engkau, biarkan Roh Tuhan itu yang mengendalikan kita untuk meminta, untuk mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bukan doa yang emosional, bukan doa yang memaksa, bukan doa yang menuntut, seakan-akan menghentak, membentak Tuhan, dan seakan-akan mengintimidasi Tuhan untuk melakukan apa yang dia mau. Ya, doa yang sebenarnya adalah doa yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan. Amin. Tetaplah berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami selalu berkomunikasi dan kami selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di saat-saat seperti ini, virus corona yang tidak selesai-selesai, tapi kami teramat percaya Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan akan bertindak, sebab Tuhan selalu menyendengkan telinga-Mu kepada setiap orang yang berseru-seru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terjadilah Tuhan seturut yang Engkau mau. Amin.